Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar hari ini? Setelah kemarin kita memasuki libur minggu tenang setelah UTS, kita kembali lagi ke pertemuan ke-8 setelah UTS. Hari ini kita akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Baik, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama adalah ciri-ciri tulisan yang baik dan santun, asas-asas dalam menulis, tahap-tahap menulis, karya ilmiah, dan organisasi karya tulis ilmiah. Kita memasuki yang pertama dulu. Jadi, menulis itu merupakan segenap rangkaian kegiatan seseorang mengungkapkan gagasan dan menyampaikan informasi melalui bahasa tulis kepada masyarakat pembaca untuk dipahami. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan mahasiswa berpikir secara kritis, kemudian merasakan dan menikmati hubungan-hubungan, memperdalam daya tanggapan atau persepsi, memecahkan masalah yang dihadapi, dan menyusun urutan pengalaman. Ciri-ciri tulisan yang baik dan santun yang pertama adalah mencerminkan kemampuan penulis dalam mempergunakan nada yang serasi. Ini berkaitan dengan keahlian penulis menggunakan istilah, kata, kalimat dalam setiap tulisannya. Nah, pemakaian unsur-unsur yang tadi itu harus tepat serasi supaya diperoleh keserasian tulisan, begitu ya. Contohnya begini, Coral de la Moreira, bagai diraup kehangatan pada malam menggigil itu. Hujan membasuh kota Madrid, akan tetapi di klub malam yang tak pernah sepi itu, gitar seperti tidak henti-hentinya dipetik. Rentak penari flamenco mendesak memenuhi ruang, ditambah dengan tepuk tangan penonton yang terus bersahutan. Sejak pukul 10 malam hingga subuh pukul 4 esok harinya, kegembiraan terus berlangsung. Nah, tulisan tersebut mencerminkan kemampuan pengarang dalam menggunakan nada-nada yang serasi, sehingga tulisannya menjadi enak dibaca dan tidak menimbulkan ketersinggungan pembaca. Kemudian, tulisan yang baik dan santun itu adalah mampu menyatakan sesuatu yang bermakna bagi pembaca. Artinya, tulisan yang bermakna itu bila dibaca oleh sasaran pembaca yang tepat. Manfaat tulisan itu akan timbul jika tulisan itu bisa bermakna bagi pembaca. Nah, maka penulis harus memperhitungkan sasaran pembaca saat membuat tulisan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri tulisan yang baik dan santun adalah mampu mencerminkan kemampuan penulis dalam menyusun informasi yang tersedia sehingga menjadi keseluruhan yang utuh. Misalnya, tulisan tentang mencegah penyakit rematik. Rematik adalah penyakit yang menyerang persendian dengan gejala berupa rasa kaku dan nyeri di persendian. Walaupun jarang menimbulkan kematian, rematik perlu diwaspadai karena sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Salah satu hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi suplemen glukosamin dan kondroitin dapat membantu tubuh mempertahankan dan memperbaiki tulang rawan, serta meningkatkan produksi minyak pelumas sendi. Keduanya merupakan senyawa alami dari ekstrak tulang rawan hiu dan cangkang kepiting atau lobster yang telah terbuka. Nah, tulisan ini tentu saja akan sangat bermakna bagi orang yang menderita rematik. Tulisan harus mampu mencerminkan kemampuan penulis dalam menyusun informasi yang tersedia sehingga menjadi keseluruhan yang utuh. Jadi, segala informasi untuk mencapai tujuan penulisan harus diolah menjadi satu kesatuan. Kalimat topik dan penjelas harus bulat dan utuh.
dan juga harus koheren agar mengacu kepada satu inti yang menyeluruh. Contohnya seperti ini. Hampir semua wisatawan, baik lokal maupun mancanegara yang datang ke Bali mengenal Pantai Kuta. Pantai ini terletak di selatan Bali, tepatnya di Kabupaten Badung. Pasir putihnya yang menawan menambah takjub mereka yang datang. Di kalangan turis, Pantai Kuta sering disebut Sunset Beach. Hal ini terjadi karena pengunjung akan disuguhi pemandangan matahari terbenam yang indah di kala sore hari. Para pengunjung sering mengabadikan pemandangan itu dari bibir pantai. Yang selanjutnya, tulisan harus singkat, jelas, singkat, padat, dan komunikatif. Artinya, tulisan harus mudah diikuti dan dimengerti oleh pembaca. Kejelasan suatu tulisan akan memudahkan pembaca dalam memahaminya. Salah satu pendukung tulisan adalah menggunakan ketepatan memilih ungkapan. Jadi ungkapannya yang harus dipilih adalah ungkapan yang umum. Dan penulis juga tidak boleh berbelit-belit dalam menyampaikan gagasan. Jadi harus singkat dan padat. Harus memaparkan apa yang ingin disampaikan, jangan memaparkan yang tidak perlu. Jadi tulisan juga harus tetap fokus kepada inti. Contohnya, masyarakat Kelurahan Kubu Rajo menyambut gembira keputusan Haji Samsudin yang mau menyerahkan tanahnya kepada masyarakat setempat. Kurang lawe telapak tangan dengan nyiru kami tampung. Terlontar ungkapan terima kasih masyarakat terhadap dermawan tersebut. Menurut rencana, di tanah itu akan dibangun sebuah musola dengan ukuran 17 x 15 meter. Untuk memenuhi luas tersebut, Rizal DT Penghulu Nan Pajang dan Datuk P. Sultan Kubu Rajo turut pula menyumbangkan tanahnya. Kebetulan tanah mereka letaknya berdampingan dengan letak tanah Haji Samsudin. Nah, jadi tulisannya tetap fokus kepada inti tentang pembangunan musola dan penyumbangan tanah. Kemudian tulisan juga harus mencerminkan kemampuan penulis dalam menggunakan ejaan. Nah, biasanya seseorang lebih ketat dalam menilai kaidah gramatikal suatu tulisan dibandingkan dengan bahasa lisan. Oleh karena itu, karangan secara tertulis harus tetap dituntut sesuai dengan kaidah gramatika, seperti ejaan dan tata bahasa. Yang selanjutnya adalah asas-asas dalam menulis. Jadi, apabila penulis ingin menghasilkan suatu tulisan yang baik dan tulisannya dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca, maka harus memenuhi beberapa asas berikut. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan menurut Shaw dalam G tahun 2002 halaman 35 merupakan ciri tunggal yang penting dari tulisan yang baik, karena ini lebih daripada ciri lain bahasa dan membantu dalam menyampaikan pikiran penulis dan pembicara kepada pembaca dan pendengar. Kejelasan itu tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga tidak mungkin salah ditafsirkan oleh pembaca. Kejelasan berarti tidak sabar, tidak kabur, sehingga setiap butir ide yang diungkapkan akan tampak nyata oleh pembaca. Yang selanjutnya adalah keringkasan. Ringkas berarti suatu karangan tidak menghambur-hamburkan kata secara semena-mena, tidak mengulang-ulang butir ide yang dikemukakan, tidak berputar-putar dalam menyampaikan suatu gagasan. Jadi, suatu tulisan dikatakan ringkas bila mengungkapkan banyak buah pikiran dalam kata-kata yang sedikit. Yang selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan mengandung pengertian bahwa suatu tulisan harus dapat menyampaikan butir-butir gagasan kepada pembaca dengan kecocokan sepenuhnya seperti yang dimaksud penulis. Kemudian kesatu paduan. Kesatu paduan berarti
bahwa segala hal yang disajikan dalam suatu tulisan perlu berkisar pada suatu gagasan pokok atau tema utama yang telah ditentukan. Kemudian pertautan. Jadi dalam suatu tulisan, bagian-bagian yang perlu melekat secara berurutan satu sama lain. Jadi alinea yang satu dengan alinea yang lain saling berkaitan sehingga ada aliran yang logis. Kemudian penegasan, artinya tulisan itu menyatakan sesuatu yang meyakinkan kepada seseorang. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap menulis. Dimulai dari tahap pra menulis, diantaranya adalah persiapan seperti menulis topik, menentukan tujuan, kemudian memilih bentuk karangan, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap perencanaan tulisan, itu berkaitan dengan penyusunan kerangka karangan. Misalnya pendahuluan, pengertian BBM, pentingnya BBM bagi masyarakat. Kemudian isi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM, penyebab kenaikan harga BBM, dan dampak kenaikan harga BBM. Kemudian penutup, solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah. Kemudian tahap penulisan, di sini dilakukan pengembangan gagasan atau butir-butir pokok. Contoh, BBM tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Setiap bidang kehidupan masyarakat selalu memerlukan BBM. Para ibu memerlukan gas untuk memasak. Para nelayan memerlukan solar untuk bahan bakar perahunya. Pak guru memerlukan bensin untuk bahan bakar kendaraannya. Dan para pejabat memerlukan premium untuk mobil-mobil dinas mereka. Yang selanjutnya adalah tahap merevisi. Merevisi itu adalah pemeriksaan terhadap tulisan yang telah dibuat. Revisi diperlukan untuk menghasilkan tulisan yang baik. Revisi ini bisa mengoreksi tentang bahasa, struktur karangan, ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan kaidah gramatika. Yang selanjutnya adalah tahap publikasi. Tahap ini merupakan tahap yang terakhir dilakukan dengan menyampaikan tulisan yang telah dibuat kepada khalayak ramai. Apa itu karya ilmiah? Jadi karya ilmiah itu adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pola berpikir ilmiah. Dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola berpikir ilmiah. Apa saja berpikir ilmiah? Yang pertama adalah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, verifikasi data atau mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah merumuskan masalah terlebih dahulu. Misalnya tentang BBM, kita harus merumuskan masalah. Apa itu BBM? Begitu. Apa manfaat BBM? Kemudian apa yang terjadi pada BBM di lapangan? Apakah mengalami kelangkaan atau seperti apa? Begitu ya. Kemudian mengajukan hipotesis. Kita harus mengajukan hipotesis, misalnya adalah penyebab, dampak, serta penanggulangan kenaikan BBM. Bagaimana misalnya menanggulangi kenaikan BBM? Apakah misalnya dengan subsidi pemerintah begitu, ataukah dengan hal yang lainnya? Verifikasi data, maka kita harus mengumpulkan dan menganalisis data. Misalnya kita mencari beberapa penyebab kenaikan harga BBM. Kemudian kita juga terjun ke masyarakat, misalnya melakukan wawancara apa saja dampak kenaikan BBM bagi masyarakat. Kemudian kita mulai di akhir itu menarik simpulan, solusi yang seharusnya dilakukan pemerintah. Nah, karya ilmiah ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah laporan hasil penelitian,
bisa juga artikel, bisa berupa artikel kajian pustaka, dan artikel rangkuman hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah makalah. Makalah ini biasanya adalah melakukan penelitian dengan teknik studi pustaka, jadi hanya baca buku saja. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip penulisan karya ilmiah. Jadi menurut Ahmad tahun 2010 pada halaman 167 dan 168 ada 3 hal prinsip penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif itu setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Kegiatan ini disebut studi empiris. Objektif dan empiris merupakan 2 hal yang bertautan. Kemudian juga menggunakan prosedur penalaran induktif dan deduktif. Induktif itu misalnya kita menentukan dulu judulnya di akhir. Jadi kalau yang di akhir ini biasanya menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jadi kita merancang dulu begitu ya, KTI-nya. Apa sih yang sebetulnya terjadi di lapangan begitu. Baru setelah kita ke lapangan kita ketemu apa yang kita cari, itu adalah pola penalaran induktif. Kalau pola penalaran deduktif itu kita menentukan permasalahannya dulu begitu. Jadi ketika di lapangan pasti kita akan menemukan misalnya dampak lockdown terhadap beberapa masyarakat begitu ya, dalam berbagai sektor, misalnya industri pariwisata, kemudian misalnya industri film begitu ya. Nah ini karena kita sudah menentukan dulu bahwa kita pasti akan menemukan dampak ini, dan pasti ketika kita melakukan penelitian hasilnya akan sama begitu dengan apa yang kita tentukan di awal. Nah, itu adalah prosedur penalaran deduktif. Kemudian yang ketiga adalah rasional dalam pembahasan data. Artinya seseorang penulis karya ilmiah dalam menganalisis data harus menggunakan pengalaman dan pikiran secara logis. Yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama adalah logis. Logis itu segala keterangan disajikan dapat diterima oleh akal. Yang kedua, sistematis. Artinya segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang memperlihatkan adanya kesinambungan. Jadi pola berpikir ilmiah itu logis ya, begitu dari mulai menentukan rumusan masalah, kemudian tadi itu adalah memverifikasi data sampai kemudian menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah objektif, artinya segala keterangan yang dikemukakan menurut apa adanya. Jadi jangan subjektif, jangan ada pengaruh dari peneliti. Kemudian lengkap, dikupas secara lengkap, lugas artinya pembicara langsung kepada hal pokok. Kemudian saksama, artinya berusaha menghindarkan diri dari kesalahan seberapapun kecilnya. Selanjutnya adalah jelas, segala keterangan yang dikemukakan dapat mengungkapkan maksud secara jernih. Kemudian kebenarannya dapat diuji, artinya empiris. Kemudian terbuka, yaitu konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Kemudian berlaku umum, semua simpulan-simpulannya berlaku bagi semua populasi. Kemudian penyajiannya ini menggunakan ragam bahasa ilmiah. Tuntas artinya segala masalah dikupas secara mendalam. Yang selanjutnya adalah jenis karya ilmiah. Yang pertama adalah artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian ada judul, ada baris kepemilikan, nama, instansi, email yang dapat dihubungi, kemudian ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, penutup, dan daftar pustaka. Makalah pada dasarnya sama, jadi ada judul, ada
baris kepemilikan, ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, penutup, dan daftar pustaka. Baik, untuk tugasnya adalah saudara membuat makalah bagaimana menarik minat calon mahasiswa masuk program studi yang Anda tekuni. Nah, untuk selanjutnya makalah ini akan kita presentasikan satu persatu. Jadi masing-masing orang harus selesai membuat makalah minggu depan. Nanti akan saya undi begitu ya, siapa mahasiswa nomor absen berapa yang maju duluan untuk mempresentasikan makalahnya. Kita akan coba mempresentasikan makalah lewat Zoom. Jadi untuk minggu depan silahkan persiapkan, kita akan memulai presentasi dengan Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.